Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Miftahul Jannah dengan NPM 1022127 dan saya Putri Sartika dengan NPM 10221282. Kami dari kelas K521AR Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di daerah kami, yaitu Seblak Caneang, untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah akuntansi dasar 2. Nama saya Ilham, saya pemilik dari warung Seblak Caneang. Saya 20 tahun dan saya sudah berkeluarga. Boleh jelaskan gimana sejarah berdirinya usaha kakak, seperti tahun, kemudian alasan mendirikannya? Itu berdirinya tuh karena ada teman itu punya usaha seblak di Cikarang. Jadi di sana tuh ramai gitu. Nah, ramai, kayaknya di sini di daerah Jawa itu kan belum ada tuh. Jadi si A itu teman itu saya ajak ke sini dengan duitnya lebih besar. Jadi kayak di Cikarang tuh duitnya cuma Rp1.500. Saya ajak join ke sini dan jadi duitan. Jadi dulu gitu ilmunya dari teman bukan saya sendiri. Tahun berapa ya? Itu tahun 2018. Udah lama ya. Terus boleh dijelasin mengenai alamatnya, alamat lengkapnya disebutin aja. Alamat lengkap itu di Perumahan Suprainda, Kebijaksanaan Blok G 00 nomor 12, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bogor, Kabupaten Bogor. Kalau nama lengkap dari usaha yang kakak dirikan ini apa? Nama lengkap warungnya gitu. Iya. Seblak Caneang. Yaitu Seblak Caneang itu namanya dari tempat asal kampung dari Garut. Si A tadi saya ajak join. Nama kampungnya Seblak, nama kampungnya Caneang. Usaha ini bentuknya perseorangan atau sama? Untuk akun sosial medianya ada nggak Pak? Ada karyawannya di sini? Ada 3 orang. Selanjutnya untuk proses bisnisnya, untuk penyediaan bahan bakunya berarti belanja setiap hari? Belanja setiap hari. Lalu dari tes market pasar. Kakak membuka warungnya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 11 sampai jam 9 malam. Kalau untuk menu yang paling favorit di warung kakak? Itu yang harga 15.000 yang spesial. Paling banyak dijual. Untuk kendala, kalau boleh tahu apa aja sih kendala yang kakak hadapi selama ini selama membuka usaha ini? Kendala paling di masalah telur. Kita kan jual kan satu telur 1 porsi. Ya. Kemarin itu dulu waktu pertama jual itu telur 1 kilo 18.000. Sedangkan sekarang udah nyentuh yang ke 30. Iya benar. Itu kendalanya. Buat modal dari usaha yang kakak ini? Modal awal ya? Ya, Modal awal dulu waktu penjualan itu 700-600 ribu. Terus kalau misalnya modal per hari? Modal per hari sekarang? Ya buat belanja gitu. Mau berbelanja sekarang itu di angka 1,6. Iya. Kan kalau buat usaha ini kan perlu banyak peralatan sama aset-aset yang ada di sini. Boleh disebutkan bersama harganya? Harganya. Dari Mungkin gerobak kali ya. Ya, dari Gerobak itu 1 unit itu harganya di 4,5 juta. Jadi ada 2 jadi 8 jutaan. buat Terus kayak kompor itu harganya 1 set wajan sama kompor itu 200.000. Terus mungkin showcase pendingin itu harga di 3 jutaan. Nah, itu bikin meja ini kurang lebih 2 jutaan semuanya. untuk pendirian usaha ini menyewa atau milik sendiri? Ini sendiri. Perlengkapan lainnya Apa lainnya mungkin pulpen ya. pulpen terus nota.
Terus kalau Bulannya itu 40.000 lah untuk per bulan ya iya kalian per bulan. Terus kalau nggak ada kan ya kalau yang beli perlengkapan peralatan caranya berhutang itu secara berhutang nggak ada. Kalau misalnya ada orang yang beli terus hutang gitu ada nggak Kak? Ada Oh ada. apa paling besok bayar mungkin lupa bawa uang Tapi paling orang-orang sini aja gitu ya. Tapi untuk sampai hari ini belum ada kan Kak? belum. Pendapatan per harinya Kak? Hari sekarang Berarti biasanya berapa? pendapatan kotor itu di angka 2.500.000 bukannya 3 juta sampai 2.500.000 Sehari gitu. Terus yang seblak yang bisa dijual sehari itu berapa produk? Berapa menu berarti? berapa dulu apa berapa porsi ya? Porsi iya porsi. Porsi itu telur itu di angka 150 sampai 200 begitu. Jadi harganya tuh kalau paling murah kan 10.000. Iya. Jadi kalau 10.000 paling murah aja berarti udah 2 juta kalau kita jual 200 porsi. Persediaan akhir Kak. Persediaan akhir mungkin Yang laku. yang Sisanya ya bisa yang penting kita masukin pendingin biar nggak basi. Kira-kira berapa tuh kalau di nominalin? Di nominal itu setengah dari harganya. Kalau bakso harga 28 kalau masih setengah berarti 14.000. Kalau karyawannya Biasanya ada 3. tiga karyawan ya. Gajinya biasanya Itu untuk kopi itu 4 juta. sebulan gede juga ya. Kalau snack kayak dia 1.500.000. Kalau biaya listrik, kalau biaya air di sini Sebulan 800.000 Biar listrik aja atau sama air. buat bahan bakunya satu hari keseluruhan 16 ya? Iya, 1 bulan. Berikut hasil wawancara dari video kami. Nah, nama usahanya tersebut yaitu Warung Seblak Caneang. Tahun berdiri yaitu 2018. Nama pendiri usaha Seblak Caneang yaitu Kang Ilham. Nah, alamat usahanya yaitu di Perumahan Citra Indah, Bukit Cendana, Blok C00 nomor 12, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Lalu status kepemilikan usahanya yaitu perusahaan perseorangan, dan kendala pada usaha Seblak Caneang itu yaitu pada kenaikan harga telur. Nah, sejarah UMKM dari Warung Seblak Caneang ini yaitu diawali dari Kang Ilham atau pemilik Warung Seblak Caneang memilih mendirikan usaha di daerah Jonggol karena pada tahun 2018 Kang Ilham itu menemukan peluang untuk membuka usahanya di Jonggol. Nah, pemilik mengajak rekannya yang memiliki usaha di Cikarang dan mendapatkan ilmu dari rekannya. Berikutnya adalah hasil wawancara dari proses bisnis Warung Seblak Caneang. Proses bisnis Warung Seblak Caneang terdiri atas pembelian bahan baku, produksi, dan penjualan seblak. Nah, berikut ini adalah rincian pada bulan November. Diketahui bahwa pembelian bahan baku itu senilai 1.600.000 per hari. Jadi, pada bulan November, Warung Seblak Caneang memiliki persediaan awal senilai 11.200.000. Kemudian, pembelian bahan baku senilai 34.400.000 rupiah. Kemudian, persediaan akhir senilai 2.400.000 dengan biaya angkut pembeliannya adalah 150.000. Kemudian, terkait dengan penjualan per hari adalah sebanyak 250 porsi. Kemudian pendapatan penjualannya sebesar 2.500.000 per hari, dan pendapatan penjualan dalam 1 bulan adalah 75 juta rupiah.
Selanjutnya, untuk menyusun laporan neraca dan laba rugi dari UMKM Seblak Caneang, kami perlu mengetahui detail dari biaya-biaya, pendapatan, dan aset yang dimiliki oleh bisnis tersebut. Tujuannya dengan wawancara tersebut adalah untuk mengenalkan para pemilik UMKM bahwa usaha itu memerlukan laporan keuangan, meskipun masih kategori mikro. Dengan adanya laporan keuangan, pemilik usaha dapat mengetahui posisi usaha dan mengontrol biaya usaha. Aset yang dimiliki oleh warung Seblak Caneang yang pertama yaitu kas, terdiri dari kas tunai dan kas di bank yang dimiliki sebesar 15 juta rupiah. Kemudian peralatan seperti kompor, gerobak, showcase, dan peralatan lain untuk menunjang usaha sebesar 17.900.000. Selanjutnya untuk perlengkapan seperti pulpen, nota, dan peralatan lain sebesar 340.000. Persediaan akhirnya 2.400.000. Berikutnya liabilitas atau kewajiban. Warung Seblak Caneang ini tidak memiliki kewajiban atau hutang dalam usahanya. Kemudian ekuitas atau modal awal mendirikan usaha adalah sebesar 700.000. Kemudian modal saat ini yang telah disesuaikan sebesar 35.640.000. Berikutnya adalah biaya-biaya operasional yang warung Seblak Caneang keluarkan di bulan November. Yang pertama yaitu biaya air sebesar Rp200.000 per bulan, kemudian biaya listrik sebesar Rp200.000 per bulan, kemudian biaya gaji sebesar Rp9.500.000 didapatkan dari 2 pegawai dengan gaji masing-masing Rp4 juta dan pegawai 1 orang sebesar Rp1.500.000. Kemudian biaya transportasi penjualan dari penjualan online melalui layanan pesan antar sebesar Rp3.150.000 per bulan didapatkan dari 7.000 dalam sekali order. Kemudian didapatkan Rp3.150.000. Kemudian beban perlengkapan yaitu nominal perlengkapan yang sudah terpakai pada bulan November yaitu sebesar Rp190.000. Dan yang terakhir adalah biaya-biaya lain sebesar Rp500.000. Selanjutnya adalah laporan laba rugi dari warung Seblak Caneang per 30 November 2022. Laporan ini kami presentasikan menyamping karena space-nya tidak cukup. Yang pertama yaitu pendapatan penjualan sebesar 75 juta dan pendapatan lain-lain sebesar 0 rupiah. Jadi total pendapatannya 75 juta. Kemudian bahan baku terdiri atas persediaan awal 11.200.000, pembelian bahan baku sebesar 34.400.000, biaya angkut pembelian sebesar 150.000. Kemudian dijumlahkan menjadi siap jual sebesar 45.750.000. Dikurangi dengan persediaan akhir yaitu 2.400.000 didapatkan HPP sebesar 43.350.000. Total pendapatan dikurangi dengan HPP didapatkan laba kotor yaitu sebesar Rp31.650.000. Selanjutnya adalah beban operasional. Yang pertama ada beban air Rp200.000, beban listrik sebesar Rp200.000, beban gaji sebesar Rp9.500.000, kemudian beban transportasi penjualan sebesar Rp3.150.000, kemudian beban perlengkapan sebesar Rp190.000, kemudian beban lain-lain Rp500.000. Ditotalkan menjadi Rp13.740.000. Laba kotor dikurangi dengan total beban menghasilkan laba bersih yaitu sebesar Rp17.910.000. Lalu ada laporan neraca dari warung Seblak Caneang per 30 November 2022. Nah, dari aset yaitu terdiri dari kas 15 juta, persediaan 2.400.000, peralatan 17.900.000 dan perlengkapan 340.000. Jadi total asetnya yaitu sebesar 35.640.000. Dan pada liabilitas utang usahanya itu tidak ada, utang banknya tidak ada. Total liabilitasnya sama dengan 0. Dan pada ekuitas itu ada modal 35.640.000. Jadi
Total liabilitas dan ekuitasnya yaitu 35.640.000. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.